Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas informatika dengan judul Python. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Dwi Prianto, absen 31 dari kelas 10 Pengembangan Perangkat Lunak dan Game 1 SMK Negeri 1 Purbalingga. Lalu pada bab Python kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab. Antara lain ada pengertian Python, lalu fungsi Python, lalu integrated development environment, lalu yang terakhir itu ada variabel, tipe data, dan dasar-dasar dari Python. Baik, kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu ada pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrogram menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Jadi pada intinya itu Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Seperti itu. Lalu masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu fungsi Python. Bahasa pemrograman Python itu sangat bermanfaat khususnya bagi para programmer yang seringkali bahasa ini itu digunakan untuk membangun situs web, menganalisis data, penerapan algoritma machine learning, pembuatan aplikasi, otomatisasi, dan masih banyak lagi fungsinya. Bahasa ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih mudah dipahami manusia berdasarkan bersifat open resource dan memiliki begitu banyak library. Dengan demikian, tidak heran jika bahasa pemrograman ini telah digunakan beberapa perusahaan besar seperti Google, YouTube, Netflix, dan Facebook. Lalu subbab yang ketiga ada Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan integrasi. Jadi Python itu merupakan salah satu dari aplikasi perangkat lunak yang membantu para pemrogram mengembangkan kode perangkat lunak secara efisien. Jadi Python ini merupakan salah satu aplikasi untuk meningkatkan produktivitas developer dengan menggabungkan kemampuan seperti pengeditan, pembangunan, pengujian, dan pengemasan perangkat lunak dalam aplikasi yang mudah digunakan. Layaknya para penulis yang menggunakan editor teks dan para akuntan yang menggunakan spreadsheet, developer perangkat lunak menggunakan IDE atau Integrated Development Environment untuk memudahkan pekerjaan mereka. Lalu kita masuk ke dalam subbab yang keempat, yaitu ada tipe data, variabel, dan dasar-dasar Python. Kita akan membahas tipe data terlebih dahulu. Jadi tipe data adalah klasifikasi value, suatu variabel yang membantu operasi komputer untuk mengenali nilai data tanpa menghasilkan output error. Dan tipe data itu banyak sekali jenisnya. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada boolean. Boolean itu hanya bisa menyatakan dua atau hanya bisa menghasilkan dua output, yaitu true dan false. True itu bernilai 1 dan false itu bernilai 2, seperti itu. Nah, contohnya itu untuk menyatakan seorang siswa lulus atau tidaknya, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada string. String itu merupakan tipe data yang bisa menampung beberapa data sekaligus. Biasanya itu diapit tanda petik, maupun petik 1 atau petik 2. Yang ketiga ada integer. Integer itu untuk tipe data atau data yang menyatakan suatu bilangan bulat. Lalu float itu kebalikan dari integer, itu menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Lalu yang di sini ada hexadesimal, itu menyatakan bilangan dalam format hexa atau bilangan yang berbasis 16.
Lalu kompleks itu menyatakan pasangan angka real atau imajiner. Lalu ada list atau tipe data yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa berubah-ubah. Ada tabel, yaitu tipe data yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya tidak bisa diubah, berarti kebalikan dari list. Lalu yang terakhir ada dictionary atau tipe data yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Dan masih ada banyak lagi tipe data yang bisa digunakan di dalam Python, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas beberapa saja. Lalu ada variabel. Variabel ya lokasi memori yang dicadangkan guna untuk menyimpan nilai-nilai. Variabel menyimpan data yang proses selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tersebut pada program yang menggunakan variabel tersebut. Lalu variabel itu memiliki beberapa aturan, antara lain yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Lalu yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, ataupun angka. Lalu yang ketiga, karakter pada variabel bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya huruf kecil dan huruf besar sangat dibedakan. Sebagai contoh, penulisan di sini yaitu variabel nama depan dan nama depan. Variabel yang pertama itu nama depan, D-nya itu besar. Lalu yang kedua itu nama depan, D-nya itu kecil. Yang berarti variabel ini meskipun sama, namun penulisannya berbeda, maka akan dibaca berbeda, seperti itu. Lalu ada dasar Python, seperti matematika yang memiliki dasar-dasar seperti pembagian, pengurangan, perkalian. Python juga memiliki dasar-dasar yaitu input, data, operasi, dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskannya di sini. Yang pertama ada input. Input itu merupakan proses masuknya data ke dalam proses komputer melalui perantara input. Pada bahasa Python, metode ini digunakan untuk menerima masukan dari pengguna dengan input dan raw input. Lalu yang kedua, hasil Python yang kedua itu ada data. Data dapat berupa variabel, konstanta, atau yang berisi bilangan maupun kalimat. Lalu yang ketiga itu ada operation, yang berfungsi mengubah suatu nilai menjadi nilai lain. Lalu yang keempat ada output. Output menuliskan informasi yang ditampilkan di layar teks atau ke salah satu unit. Pada Python 2.0 untuk menampilkan output dengan menulis sintaks print. Sedangkan pada Python 3.0 dengan menggunakan fungsi print. Lalu yang kelima ada kondisional. Kondisional memperlihatkan jumlah perintah yang akan dijalankan jika kondisi tertentu sudah dipenuhi. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka halaman utama akan ditampilkan. Pada kondisional, Python menggunakan pernyataan if, else, dan elif. Lalu yang terakhir ada looping. Melalui looping, sebuah perintah akan berjalan beberapa kali selama kondisi yang ditentukan atau kondisi yang terpenuhi. Pada looping ini, Python menggunakan pernyataan for dan while untuk melakukan pengulangan. Lalu di sini yang terakhir itu ada contohnya. Di sini saya menyediakan 3 contoh, yaitu menghitung luas persegi panjang, luas segitiga, dan fungsi looping. Yang pertama itu menghitung luas persegi panjang dengan cara sebagai intinya itu kita mencari terlebih dahulu variabel yang ada untuk kita menentukan luas persegi panjang, yaitu ada panjang, lalu lebar sebagai input, lalu luasnya sebagai output, seperti itu.
Lalu ada luas segitiga, itu hampir sama dengan menghitung luas persegi panjang, hanya saja input dan outputnya juga berbeda. Lalu yang ketiga di sini ada fungsi, maksud saya looping, dimana inputnya itu I sama dengan 1, while itu jika I kurang dari sama dengan 5 maka print siang, lalu I++, maksudnya di sini apabila, jadi kan inputnya di sini kan 1, jika I, dimana I kan 1 kurang dari sama dengan 5 print siang, yang berarti yang sebelumnya itu 1, maka akan langsung terprintkan siang, lalu I sama dengan I plus 1, berarti inputnya akan berubah menjadi 2, lalu while-nya I yang tadinya 1 kan sudah print siang, jadi sudah jadi 2 kurang dari sama dengan 5, berarti di sini masih print, lalu akan terulang-ulang hingga inputnya yang tadinya I sama dengan 1 menjadi I sama dengan 5, maka print sudah tidak lagi print siang, seperti itu.